Ya, welcome back to my channel ya. Terima kasih yang sudah mampir di video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, langsung saja untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi loncengnya. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial ya, bagaimana cara mengganti fan belt yang lama dengan yang baru pada mobil Suzuki Grand Vitara 2.0 ya, 2007. Dan kebetulan lagi saya membeli partnya, saya mendapatkan partnya itu dari toko online ya. Karena memang sebelum saya mencari sebuah part, biasanya saya riset terlebih dahulu ya, bagaimana cara mendapatkannya dengan cara yang sebaik-baiknya seperti itu. Dan hal yang sangat mengejutkan gitu ya, saya menemukan di media sosial, sebutlah Facebook ya, biaya untuk penggantian sebuah part fan belt Vitara 2.0 ini di kisaran 500.000 sampai 600.000 rupiah. Itu di bengkel ya. Itu ada di bengkel, ada juga di bengkel resmi sekitar segitu ya, 500 sampai 600.000 rupiah. Dan saya mendapatkan part yang sama di toko online ya, itu luar biasa banget, harganya hanya 117, dan itu artinya 5 kali lipat ya. Anda bayangkan, 5 kali lipat dari harga online dengan part yang sama ya. Memang untuk 500 dan 600 ribu rupiah itu sudah termasuk ongkos pasang ya. Dan sedangkan saya mendapatkan part 117 ribu itu hanya partnya saja. Pemasangannya saya lakukan sendiri. Dan saya yakin untuk teman-teman para pemula juga pasti bisa setelah menonton video ini, karena memang sangat gampang caranya ya. Saya jamin itu. Makanya teman-teman jangan skip video ini, tonton terus sampai selesai. Balik lagi ya, 500-600 ribu rupiah untuk penggantian sebuah fan belt ya. Bandingannya dengan toko online itu sekali lagi 117 ribu. Apakah itu mahal, 500-600 ribu? Teman-teman bisa jawab sendiri ya. Baik, sebelum kita lanjut videonya, saya izin untuk bumper dulu. Oke, thank you. Sebelum kita lanjut ke videonya ya, bagaimana cara penggantian si fan beltnya ini ya, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mempelajari teorinya ya, supaya benar-benar sebelum membongkar, teman-teman sudah memahaminya. Oke, dan ini ada sebuah gambar atau mapping atau jalur dari si fan belt itu sendiri ya. Teman-teman bisa perhatikan baik-baik. Dan beberapa gambar, salah satu gambarnya ada yang saya beri warna merah ya, itu namanya tensioner, karena memang cara untuk mengganti atau mencopot si fan beltnya ini melalui tensioner itu sendiri ya. Dan bagaimana caranya? Kita hanya perlu memutar si tensioner ini menggunakan kunci ring 14, atau better sih kunci sok ya, supaya tenaganya lebih ada. Dan cara memutarnya itu kita putar searah jarum jam, dan apabila teman-teman meletakkan si kunci itu pada posisi jam 3 atau poin jam 3 ya, jadi teman-teman tinggal menekan ke bawah saja, atau bagaimanapun lah caranya, pokoknya putar si tensioner itu menggunakan kunci ring 14 searah jarum jam. Maka dari situ nanti posisi tensioner itu akan berpindah dari atas ke bawah ya. Jadi bukan kita memutar baut si tensioner itu, bautnya akan kendor, enggak ya. Kita putar baut si tensioner itu, maka tensionernya akan pindah posisi ya, dari atas ke bawah. Nah, sementara itu kita tetap tekan dan kita akan mendapatkan momentum untuk melepaskan si fan belt itu, karena memang pada posisi tensioner di bawah itu si fan beltnya itu benar-benar sudah kendor ya, dan hampir lepas gitu. Itu sangat mudah banget untuk melepaskannya ya. Jadi kita tinggal ambil saja, sementara tangan kita masih menekan si tensioner itu menggunakan kunci ring 14 ke arah jarum jam atau ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi dia kayak ngeper ya. Ketika kita tekan ke bawah, dia akan geser ke bawah si tensionernya, dan ketika kita lepas, maka dia akan kembali lagi ke posisi semula. Jadi ngeper ya,
kayak ngeper gitu ya. Dan bisa disebut juga itu sudah menggunakan teknik otomatis ya, bisa disebut kayak gitu ya. Jadi siapapun yang memasang, mau pemula, mau montirnya beres sekalipun, jadi hasilnya tetap sama. Yang penting kita tahu cara untuk melepas dan memasang si fan belt itu ya. Jadi kita tidak perlu menyeting tingkat kekencangannya ya, takut kekendoran kah, takut kekencangan kah, itu tidak akan bakal terjadi pada mobil ini karena balik lagi sistemnya sudah otomatis seperti itu ya. Dan untuk produknya sendiri saya dapatkan di toko online tadi saya sebutkan ya. Dan tanpa berlama-lama kita ambil saja produknya. Oke, saya dapatkan produknya ya. Packingnya seperti ini aja ya. Di dalamnya Fanbel Grand Vitara 2.0 ya. Saya dapatkan ini langganan saya ya, toko langganan saya setelah saya punya mobil Suzuki gitu ya. Dia menjual beberapa atau berbagai macam part dari mobil keluaran Suzuki ya, dari tahun lama maupun tahun yang terbaru. Nama dari tokonya adalah Noah Suzuki Part, namanya Noah Suzuki Part ya. Itu sekedar nama atau memang dia menjual barang-barang original Suzuki ya, saya kurang tahu, teman-teman bisa riset sendiri ya. Yang jelas namanya Noah Suzuki Part. Saya dapatkan fanbelnya di sana dengan harga 117.000 sudah termasuk ongkir ya. Sudah sampai rumah. Domisilinya saya di Tangerang seperti ini. Oke, kita langsung buka saja ya. Dari paketnya ini ya, kita butuh gunting kayaknya ya. Oke, saya dapatkan guntingnya. Kita gunting bagian sini. Sorry, sudah kebuka. Dan ini dia paketannya ya. Saya taruh di sini aja. Dan di sini terdapat tulisan Suzuki Genuine Part. Di sini juga ada number partnya ya, number part, barcode, dan ini adalah made in Indonesia. Seperti ini kurang lebih si fan beltnya ya. Teman-teman bisa tebak sendiri dan cari jawaban sendiri ini adalah original atau enggak ya. Packagingnya dan ini sih sama ya, yang saya dapatkan di sosial media itu dengan harga 500 sampai 600 ribu ya, sama loh kayak gini. Ini 117.000 ya. Oke, kenapa saya ganti ya, sorry tadi alasannya karena memang fan belt saya sudah sangat tidak layak lagi ya, sudah waktunya harus diganti. Jadi di situ ada jalur relnya kan ya, fan belt itu ada 2 lapisan karet gitu ya. Yang karet bawah itu ada jalur relnya ya, itu sudah putus rel bagian bawahnya ya, jalurnya ya udah komplek-komplek gitu ya. Ada yang saya gunting, ada juga yang saya nggak sempat gunting gitu loh. Dan ketika mobil nyala pas muter kena part lain itu jadi bunyi plak 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 gitu ya. Makanya itu memang harus diganti sih kayak gitu. Fan beltnya kurang lebih seperti ini. Di fan beltnya juga terdapat ada nomor ininya juga ya di fan beltnya ya. Part nomornya juga ada ya. Ada tulisan Suzuki juga. Kayak gitu ya. Kesimpulannya ini asli atau palsu teman-teman bisa jawab sendiri ya. Dengan harga 117.000 rupiah. Oke, kita langsung saja ke tutorial untuk bagaimana cara memasangkan dan mencopotkan terlebih dahulu si fan belt itu sendiri. Check it out. Ya baik, kita langsung saja eksekusi ya. Dan pastikan kembali teman-teman sudah mempelajari mappingan atau gambar dari jalur fan beltnya ya, sebelum benar-benar kita membukanya. Dan terlihat seperti ini ya jalurnya ya. Teman-teman bisa perhatikan kembali untuk sekedar double check seperti itu. Oke, ini adalah kunci 14 dan yang ini adalah tensionernya ya. Yang ini nanti kita akan nggak kelihatan ya. Yang ini nanti kita akan putar ya atau geser untuk mengendorkan si fan belt agar supaya bisa dilepas ya. Ini masih kenceng banget tuh kayak gitu ya.
Ini kunci ring 14-nya kita masukkan saja. Oh sorry. Oke ya. Nah seperti ini sudah pas pada kunci di tengah ini ya. Di tensioner kita langsung tekan ke bawah. Setelah masuk seperti ini kita tekan ke bawah. Oke ya, butuh tenaga yang lumayan kuat. Nah kayak gini ya. Terlihat ya. Sorry seperti ini ya. Kayak gini ya. Ah terlihat ya. Dia bergeser ya. Tuh. Ya bergeser ke bawah yang kemudian nanti kita akan copot. Oke, kita pastikan geser ke bawah seperti ini dan dengan mudah si fan belt bisa kita copot. Ini udah kendor ya. Oke, sudah terlepas. Nah, setelah kita kurangi tenaganya lagi ya, atau dikurangi tekanannya lagi, maka dia akan balik ke atas ya untuk si putaran tensionernya, dan dia akan otomatis kencang ya kalau fan beltnya dipasang. Nah nah saya tekan ke bawah. Kalau saya tidak tekan, dia balik lagi tuh ke posisi semula. Maka dengan ini nanti ketika dipasang fan belt baru, dia akan kencang sesuai settingan dari mobil ya. Kita tidak perlu menyeting manual lagi ya, sudah otomatis tuh. Oke ya, udah otomatis. Kita cuman perlu menekan ke bawah untuk mengendorkan saja. Kalau kencangnya dia balik sendiri ya ke posisi semula. Nah oke, sangat gampang ya. Kita ambil si fan belt lama ya. Oke, kita berhasil mengambilnya. Oke ya, setelah fan belt lama terpasang, kita masukkan fan belt yang baru. Sambil lihat gambar juga nggak apa-apa ya, supaya benar-benar pemasangannya tepat gitu ya. Saya pertama masukkan ke sini dulu. Oke. Lalu ke bawah. Naik ke tensioner. Ini ke sini. Ke bawah. Dan ini ke bawah ya. Oke, setelah seperti ini kita kembali tekan tensioner untuk mengendorkan si ini ya, supaya mudah pemasangan. Kita tarik ke bawah dan sebentar, sulit untuk pergerakannya. Saya masukin ke sini dulu deh. Benar-benar kendorkan. Oke, sudah selesai terpasang ya. Ternyata prosesnya lebih mudah mencopotkan ketimbang memasang fan belt yang baru ya. Mungkin karena memang sudah terbiasa atau sudah pernah, sudah tahu salahnya gitu ya, itu tidak akan terlalu sulit ya. Jadi untuk unit Suzuki Grand Vitara ini yang saya temukan caranya ya, yang mudah untuk pemasangan fan belt ini. Kita pertama yang tadi kita sudah ketahui bareng-bareng ya, kita kendorkan yang tensioner ini, kita pasang semua fan belt yang baru itu ke semua puli ya. Yang terakhir adalah yang ini ya, power steering. Ini bagian power steering ini terakhir kita pasang fan beltnya ya.
karena itu akan lebih mudah. Sebab kenapa ya? Karena dia jalurnya paling atas, paling mudah dijangkau, dan dia tidak terganggu dengan lingkaran atau puli yang lain ya. Kalau yang ini tuh agak mepet-mepet kayak gitu tuh. Ini mepet ke sini, sorry. Yang ini juga mepet ya. Jadi agak susah gitu. Ini juga mepet kayak gini. Ini dia sendiri, bener-bener sendiri ya. Ini agak jauh ketensionan kayak gini. Jadi saya pasang dulu fan beltnya dari sini sampai bawah, dan terakhir saya pasang untuk fan belt yang ini ya, bagian power steering. Jadi seperti itu ya. Dan kita coba sekarang nyalakan si mesin mobil ya. Mudah-mudahan aman, lancar. Ya kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana, cukup gampang bukan ya? Memang ada sedikit effort atau usaha ya bagi kita bener-bener pemula pertama kali untuk membuka fan belt ya. Mungkin kalau udah 1, 2, 3 kali udah sangat gampang ya, karena memang seperti itu aja sih caranya ya. Oke, saya ingatkan kembali sebelum membongkar, teman-teman harus tahu dulu terlebih dahulu untuk jalurnya ya. Saya beri gambar sekali lagi seperti ini. Teman-teman bisa stop dulu videonya, lalu ambil gambar ya, screenshot ya, untuk pegangan teman-teman sekaliannya. Oke, udah cukup. Baik, jadi cukup sekian ya pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang ingin mengganti fan belt ya. Dan jangan lupa terus dukung channel Ipung PR dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan akhir kata cukup sekian saya ucapkan ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan maaf jika ada salah-salah kata atau ada kesalahan yang lain di dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton.